menyampaikan paparannya ya. Suara saya kedengaran ya? Halo? Jelas, Mbak Elvin. Jelas. Suara saya bisa didengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Ya, ini karena saya lagi di luar ruangan. Iya, saya sudah membaca sebelumnya presentasinya Pastor Otto ya. Dan saya sangat sepakat dengan bagian akhir yang mengatakan bahwa kita harus kembali menggali tafsir tentang Pancasila sebagai sumber moralitas publik ya. Saya harus mengatakan bahwa ideologisasi kita sekarang tentang Pancasila itu lemah sekali. Kalau dalam zaman Orba, oke, kita bisa mengkritik banyak hal, tapi ada P4, ada pendidikan moral Pancasila di sekolah di semua level. Jadi walaupun mungkin ada banyak hal bisa kita kritik dari sana, tapi setidaknya pada masa itu ada upaya ideologisasi Pancasila yang sistematis begitulah. Dan indikator yang gampang aja ya bahwa setidaknya itu berhasil. Pada masa itu sudah menjadi pengetahuan umum buat anak sekolah bahwa menghormati agama lain itu adalah kewajiban warga negara. Saya kira itu dengan mudah diiyakan oleh anak-anak sekolah kalau ditanya ya. Itu satu indikatornya. Nah, sekarang kita punya apa? Kita punya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi saya nggak tahu apakah mereka ini sudah memikirkan dan menggodok proses ideologisasi yang sistematis sampai ke akar rumput itu bagaimana gitu loh. Nah, di sisi lain kita punya Kementerian Agama yang punya program moderasi beragama. Kalau saya lihat substansinya ini kan sama juga dengan ideologisasi Pancasila ya. Tapi saya tidak tahu apakah antara kedua instansi ini ada kerjasama tidak untuk menggarap isu yang sangat besar ini. Ini proyek raksasa loh, dan ini proyek jangka panjang ya. Lalu satu lagi, saya tahu bahwa dulu kita pernah punya wacana tentang Pancasila sebagai agama sipil, civil religion gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini nasibnya bagaimana ini konsep ini gitu. Belakangan ini saya sepertinya tidak banyak lagi mendengar itu. Yang mau saya katakan adalah selama ini kita kan sering berhenti hanya pada jargon, pada wacana, tapi upaya untuk membuat itu menjadi sebuah gerakan yang sistematis, yang output dan outcome-nya itu bisa kita ukur, itu kita lemah sekali di situ gitu loh. Nah, saya mau tanya Pater Otto ya. Kira-kira ya ini mohon maaf pertanyaan respon saya ini mungkin tidak terlalu filosofis, tapi saya berpikir sesuatu yang ideologis ini, yang filosofis ini perlu untuk dibumikan gitu ya. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu apakah BPIP ini melibatkan orang-orang seperti Pater Otto ini yang sebenarnya perlu begitulah. Apa sebenarnya yang harus kita buat supaya ideologisasi ini nggak hanya sekedar wacana, nggak hanya berhenti di proyek-proyek sesaat, pelatihan begitu ya, tapi sungguh dia menjadi satu gerakan yang punya hasil yang jelas. Itu saja, Pater. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Silakan, Pater. Oke, saya jawab ya, Mbak. Ya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Elvina tadi, bahwa mungkin pembicaraan tentang Pancasila itu jarang dilakukan pada masa reformasi, sementara pada masa Orde Baru ada sebuah proses pengajaran yang sistematis atau ya boleh dikatakan indoktrinasi yang sistematis kepada warga negara tentang nilai-nilai Pancasila. Tentang itu saya sepakat, tapi yang harus kita waspadai ialah kita harus menghindari monopoli negara untuk menafsirkan Pancasila. Dan itu yang dilakukan oleh rejim Orde Baru, dan juga kadang-kadang pada rejim sekarang kita munculkan, kita merasakan lagi. Misalnya kalau orang berpikir lain itu dianggap anti Pancasila, atau ada rumusan misalnya menyebarkan ideologi atau cara pandang atau cara berpikir yang bertentangan dengan Pancasila. Dan itu tentu berbahaya ya kalau Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila yang ditafsirkan oleh penguasa, dan itu tentu bisa bertentangan dengan
salah satu hak asasi manusia yang penting itu kebebasan berekspresi warga negara, sementara demokrasi itu hanya bisa hidup kalau kebebasan berekspresinya ya itu dijamin ya, dijamin tentu tanpa membatasi atau membahayakan kebebasan berekspresi orang lain. Saya kira cara untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu ada banyak. Ya. Yang pertama tentu pendidikan. Ya, pendidikan harus menjadi arena di mana orang secara bebas untuk berdebat dan berdiskusi tentang Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu tidak boleh dikeramatkan, tidak boleh anti kritik ya. Dia harus dibedah, ya, didiskusikan dan ditinjau dari berbagai aspek ya. Misalnya kita harus membaca Pancasila dari perspektif hak asasi manusia, tentang kebebasan beragama misalnya. Itu Pancasila omong tentang apa? Ya, Pancasila bicara apa tentang kebebasan beragama. Lalu yang kedua tentang moderasi beragama, dalam diskusi dengan sejumlah teman ya yang punya concern dalam bidang ini. Konsep moderasi beragama ini itu sebenarnya konsep yang disusun oleh negara, itu baik tentunya agar kita bisa membangun masyarakat yang toleran ya, masyarakat yang menghargai sesama. Tapi konsep moderasi beragama ini dari sejumlah riset itu menunjukkan dia agak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu kan satu anjuran cara beragama menurut versi pemerintah. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam beragama. Dan bisa saja kalau ketika orang dari keyakinan imannya kritis terhadap kekuasaan, bisa saja negara katakan ini bertentangan dengan moderasi beragama. Ya. Jadi kita boleh religius tapi tidak boleh berlebihan. Saya kira Oke, itu penting ya untuk membangun tatanan yang harmonis. Tapi menurut saya negara tidak boleh mengintervensi terlalu banyak ke dalam ya nilai-nilai teologis dari agama-agama. Agama harus diberi independensi ya, dan itu harus dijamin oleh negara agar dia bisa mengembangkan dirinya. Hanya dengan kondisi seperti itu, saya kira agama-agama dapat berkontribusi bagi kehidupan publik. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Mbak Melisa ya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bung Wadio Pasaribu untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Pater Oto yang saya hormati. Terima kasih buat kesempatan. Malam, Mas Badir. Ibu moderator, saya kembali tergerak untuk mengomentarin Pater. Yang saya tangkap tadi ada satu poin yang menurut saya menarik Pater ketika dikatakan diperlukannya hermeneutika terhadap sumber-sumber suci. Ya, katakan juga diperlukannya hermeneutika juga terhadap Pancasila. Ya, ini memang sesuatu yang memberi harapan gitu. Hanya muncul di dalam benak saya, Pater, bahwa kalau hermeneutika itu berdiri sendiri, bukankah hermeneutika itu sebenarnya sudah muncul sejak zaman Helenistik gitu. Memang hermeneutika tidak banyak bergerak dalam, katakanlah dalam sejarah Islam yang saya tahu gitu. Ya, saya pernah mendengar atau membaca mengenai Abdullah Ahmad bin Naim yang berusaha untuk mengembangkan teori nasakh gitu ya, untuk melakukan pendekatan hermeneutis terhadap Quran gitu, tapi saya tidak tahu apakah itu berhasil. Nah, tetapi kalaupun hermeneutika itu dijalankan, saya rasa untuk konteks kita, Pater, tetap diperlukan inkulturasi dalam arti yang luas. Karena somehow bagaimana saya merasa terorisme ini tidak primer unsur agama gitu. Saya punya keyakinan intuisi seperti itu. Tetapi ya kalau mendengar uraian Habermas tadi, mungkin
Ini semacam ekstremisme ideologis politis. Jadi inkulturasi itu bahkan mungkin belum tentu agama, terorisme ini. Nah, maka itu inkulturasi itu penting, dan saya setuju bahwa memang kita perlu selalu melihat kepada Pancasila kembali, karena memang Pancasila itu selalu terbuka terhadap diskursus untuk menemukan kembali nilai-nilai kebudayaan yang sudah matang. Saya membahasakannya begitu, Bung Karno telah lebih dulu menemukan benang merah di antara nilai-nilai luhur di setiap kebudayaan itu. Tetapi itu adalah tahap pertama bagi saya, dan itu fondamen. Tapi itu semacam pelajaran bagi kita bahwa kita bisa menemukan benang merah yang lain. Kalau kajian terhadap atau inkulturasi terhadap nilai-nilai kebudayaan itu dilakukan terus-menerus, mungkin kita akan menemukan suatu konsep budaya, katakanlah budaya Jawa Barat yang terkenal dengan sili asi, sili asa, sili asuh itu, ya ternyata mungkin ada juga di dalam pandangan yang lain, dan itu bisa dalam tanda kutip matang, juga bisa berkontribusi dalam hidup bersama. Jadi itu yang pandangan saya punya keyakinan bahwa hermeneutika terhadap sumber-sumber suci itu saya rasa perlu ditambahkan inkulturasi dalam arti yang luas. Dan saya punya keyakinan sementara ini bahwa terorisme itu sesuatu yang direncanakan panjang. Tidak primer unsur agama, bahkan belum tentu. Tapi itu semacam ekstremisme ideologi politis. Dan terakhir merespon Ibu tadi, kalau Pater bergabung ke BPIP, nah itu poin juga saya setuju itu. Terima kasih Pater. Ya, baik, silakan Pater. Baik. Ya, terima kasih Mas Wadio atas komentarnya. Ya, saya setuju bahwa hermeneutika itu harus dilengkapi dengan dengan inkulturasi, ya. Kalau Gadamer kan dia memahami hermeneutika atau memahami sesuatu itu sebuah pembauran horizon, kan dia bilang ada fusi horizon, jadi horizon saya yang mengerti, ya. Jadi ketika saya mengerti sesuatu itu kan sesuatu yang dipahami dengan pra pemahaman saya itu bertemu dan muncul pemahaman yang baru, ya. Dan saya yang mengerti itu selalu hidup dalam konteks budaya tertentu, ya. Jadi ketika saya membaca Habermas misalnya, ya saya yang membaca itu kan tentu orang Indonesia yang dibentuk dalam budaya Indonesia. Jadi dalam konteks ini sebenarnya hermeneutika itu sebenarnya suatu proses inkulturasi juga, ya. Jadi ada pembauran horizon, ya. Dan Soekarno saya kira menunjukkan itu, ya. Jadi ketika dia berpikir tentang Indonesia, dia tidak hanya bergulat dengan budaya Indonesia, jadi dia memang bermeditasi dan berpikir, ya, dan masuk ke dalam budaya Indonesia. Dia berpikir tentang Islam, tentang budaya Jawa, tapi juga dia tidak pernah menutup diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Dia dalam usianya yang sangat muda, dia sudah membaca Marx misalnya, dan juga berdiskusi dengan teman-teman dia yang lain, ya, seperti Hatta, yang dipengaruhi oleh konsep pemikiran politik yang liberal, kan. Dan kita lihat konstitusi kita yang pertama itu kan sebenarnya pembauran dari macam-macam ideologi politik, kan. Jadi ada konsep negara integralistik, gotong royong di dalamnya, tapi juga ada konsep negara liberal, ya, itu mereka juga bicara tentang kebebasan berkumpul dan berekspresi. Kemudian dalam Pancasila juga ada nilai kemanusiaan, ya, tapi juga ada nilai gotong royong. Jadi terbuka terhadap nilai-nilai dari luar, tapi juga mengakar dalam budaya sendiri, ya. Jadi dari segi itu saya sepakat dengan apa yang dikatakan. Terorisme itu satu fenomen yang kompleks, ya. Saya sepakat bahwa itu tidak sepenuhnya berasal dari
dari agama, tapi kita juga tidak boleh membebaskan agama ya, karena kadang-kadang tafsiran agama bisa membentuk tafsiran teologis tertentu, itu bisa membentuk cara berpikir orang ya, cara berpikir yang ekstrim. Dan itu saya kira kita tidak boleh mengidentikan fenomen kekerasan ini dengan Islam saja, karena fenomen cara berpikir yang eksklusif itu bisa dijumpai juga dalam agama-agama lain. Oke, kita tidak boleh identikan dengan agama, tapi kita tidak boleh membebaskan tafsiran teologis dari hal-hal tersebut. Jadi teologi juga kadang-kadang berkontribusi untuk menciptakan kekerasan, dan itu bisa dijumpai dalam macam-macam agama. Terima Itu kasih yang bisa banyak, saya Pak. komentari ya. Terima kasih. Baik, tadi selanjutnya kami akan beralih ke penanya berikutnya. Tadi saya melihat ada Ibu Ari Kamayanti yang sempat raise hand. Kami akan mempersilakan kepada Ibu Ari Kamayanti. Ya, terima kasih Kak Melisa. Tadi Kak Melisa ya? Iya. Ya, selamat malam Pak Otto. Terima kasih atas pencerahannya. Selamat malam. Ya, mohon maaf tidak on cam ya Pak Ter ya. Yang saya tertarik itu sebenarnya sederhana aja, tapi sepertinya saya sudah dapat jawaban sih, tapi mungkin bisa dikonfirmasi terkait dengan transposisi agama dalam masyarakat postsekuler. Ini yang menurut saya menarik ya, Pak Ter ya. Jadi kalau kita bicara tentang transposisi agama, berarti kita menerjemahkan agama, tapi ke masyarakat yang atau di realitas yang sekuler. Nah, ini seperti paradoks dalam arti begini, kalau kita menerjemahkan agama tanpa ideologi agama itu sendiri, karena pada akhirnya harus memisahkan agama dengan realitas, berarti agama pada akhirnya dalam masyarakat postsekuler akan mereduksi kemampuan agama untuk menjadi way of life ya. Kira-kira apakah begitu ya Pak Ter ya? Mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikonfirmasi. Terima kasih, itu aja Kak Melisa. Terima kasih Pak Ter. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ter. Ya, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya usaha untuk menerjemahkan nilai-nilai agama itu usaha yang dimiliki oleh setiap agama guna agar nilai-nilai atau ajarannya bisa dimengerti oleh pihak lain. Jadi kita hidup dalam sebuah masyarakat yang plural ya, masyarakat yang di mana tidak hanya ada satu agama tapi ada macam-macam agama, ya kan? Dan bahkan di dalam agama itu sendiri ada macam-macam aliran teologi, ya. Dan agar ajaran tersebut bisa dimengerti oleh pihak lain yang memiliki latar belakang pemikiran yang lain, maka setiap agama itu harus menerjemahkan ajarannya. Karena tanpa usaha itu maka doktrinnya sulit untuk dimengerti oleh pihak lain, kan? Dan ketika tidak terjadi kesepahaman atau orang tidak saling mengerti, maka bisa muncul konflik di sana. Itu di internal agama sendiri atau dalam relasi antara satu agama dan agama yang lain. Dalam relasi dengan masyarakat yang sekuler atau masyarakat yang misalnya masyarakat yang agnostik, ya, tentu tuntutan ini lebih keras lagi, ya. Bagaimana moralitas agama itu yang penting itu bisa dimengerti lagi oleh orang-orang yang tidak memiliki afiliasi dengan hal-hal yang transendental, kan, dengan hal-hal yang religius. Dan dalam sejarah, saya hanya bisa bicara dari perspektif Kristen, ada usaha-usaha seperti itu. Misalnya di dalam iman Kristen atau kitab suci orang Kristen, itu manusia itu diyakini sebagai citra Allah. Jadi setiap orang itu adalah citra Allah, ya. Entah dia normal atau cacat, ya, pintar atau tidak terlalu cakap, itu semuanya citra Allah. Dan aspek yang ditekankan di sana adalah kesetaraan. Jadi setiap manusia itu setara, perempuan laki-laki,
mereka adalah citra Allah. Namun ketika intensi kesetaraan ini mau dibawakan ke ruang publik dan diusahakan untuk dimengerti oleh pihak yang lain yang bukan Kristen, maka harus ditemukan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka yang lain itu. Maka dalam perjalanan sejarah itu ditemukan konsep martabat manusia, ya. Jadi setiap manusia itu entah dia perempuan atau laki-laki, ya, entah dia beragama tidak beragama, setiap mereka itu memiliki martabat manusia. Jadi itu usaha untuk jadi usaha dari agama agar bahasa yang digunakan bisa dimengerti oleh pihak lain. Dan usaha tersebut tidak hanya dibuat dalam dialog atau diskusi dengan orang yang tidak beragama, tetapi juga dengan agama lain, tapi juga di internal agama itu sendiri. Karena di dalam agama itu sendiri terdapat banyak aliran teologis. Ya. Jadi saya kira usaha untuk menerjemahkan atau transposisi tadi adalah usaha dari agama-agama untuk mengkomunikasikan ajarannya agar bisa dipahami oleh pihak lain dalam sebuah masyarakat yang plural. Ya, itu mungkin yang baik. saya bisa tanggapi, Mbak Melisa. Terima kasih Pater dan semoga menjawab ya Ibu Ari Kamayanti. Dan selanjutnya ada Bung Nurudin yang sudah resen. Kebetulan tadi saya juga melihat Bung Nurudin baru bergabung ya, tepat setelah sesi pemaparan selesai. Nah ini luar biasa nih, sudah mengajukan pertanyaan, tetapi melewati sesi pemaparan. Ya, silakan Bung Nurudin. Ya, terima kasih Mbak Melisa atas kesempatannya. Mohon maaf, Pater Otto, saya baru pulang tadi dari terawih. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi menarik sekali kalau saya baca PowerPoint-nya ya. Saya ingin mungkin ada beberapa pertanyaan, Pater. Yang pertama, kalau saya pahami kan Habermas ini mencoba mengurai ya problem di generasi 1 Frankfurt itu yang dia menemukan problemnya rasionalitas instrumental, tapi kemudian tidak menemukan solusinya. Kira-kira kan Habermas mengatakan ya itu solusinya dengan rasionalitas komunikatif tadi kan, tidak atomistik tapi kemudian bisa berdialog sehingga problem bisa dipecahkan. Nah, terkait dengan post sekuler saya jadi bertanya, Pater, apakah Habermas menganggap agama itu pada dasarnya itu punya dimensi komunikatif sehingga kemudian Habermas mengangkat kembali agama? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Habermas kan meyakini bahwa bahasa agama itu harus ditranslasikan ke bahasa rasional atau mungkin bahasa sekuler lah begitu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat di Ricoeur itu kan mengatakan misalkan ada misalkan kata evil dengan crime itu kan berbeda. Crime itu orang yang melawan hukum gitu kan, hukum formal gitu. Sementara kalau evil itu ada kaitannya dengan hal yang sangat transcendental. Nah, saya jadi bertanya, kan Pater mengatakan bahwa tugas ini tidak hanya bagi orang agamawan, tapi juga pada masyarakat sekuler itu sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah Habermas itu juga semacam memberikan, mungkin perlu dibuat kamus sehingga misalnya kita bisa, oh ya ada evil, ada crime, sehingga orang dua-duanya, orang agama dan sekuler itu bisa paham, ya di agama itu ada semacam itu, sementara orang agama itu bisa memahami, oh ya ada konsep yang berbeda, sehingga mungkin seperti itu bisa menjadi jembatan. Tapi saya nggak tahu apakah kalau di Habermas ada semacam itu. Kalau Ricoeur kan mencoba membuatnya semacam itu. Dan saya nggak tahu yang mungkin ini Romo tadi kan ada dijelaskan soal Nikolaus siapa ya, Walter apa ya, yang Habermas tolak kan. Jadi ada yang agama privat, kalau Habermas itu agama di publik tapi dengan bahasa rasional. Kalau ini tidak perlu ada bahasa rasional. Saya heran yang Nikolaus itu kemudian gimana cara menjembataninya kalau versinya dia, apakah ibaratnya tidak ada bahasa nasional tapi bahasa daerah semua gitu kan. Jadi gimana? Kan saya nggak paham gimana cara dia mendialogkan tanpa ada ibaratnya kayak satu bahasa yang bisa dipegang gitu. Mungkin Pater punya penjelasan soal konsepnya dia yang mungkin berbeda dengan Habermas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pater. Iya, baik ya. Terima kasih Mas Nurudin untuk pertanyaannya. Ya, jadi Habermas itu dia sebenarnya satu, seperti juga Charles Taylor ya, satu filsuf yang meskipun dia bukan orang religius ya,
itu satu filsuf yang menghargai dan mengakui peran agama dalam masyarakat Eropa yang sekuler, ya, masyarakat Eropa dan juga masyarakat Amerika Utara yang sekuler. Ya. Dan itu terutama kalau kita bisa lihat dalam karya-karya Habermas yang ditulisnya sejak tahun 2001, ya. Dan yang salah satu karya terpenting yang terakhir yang dia tulis tahun 2019 yang lalu itu ada 2 jilid, ya saya kira ada 1.700-an halaman, judulnya Auch eine Geschichte der Philosophie, jadi juga sebuah sejarah filsafat, ya. Dan dia menjelaskan relasi antara iman dan akal budi. Jadi dia katakan kita tidak bisa bicara tentang akal budi tanpa bicara tentang agama. Jadi genealogi dari filsafat, ya, dari akal budi itu menurut dia itu agama. Jadi sejarah perkembangan akal budi itu tidak lain dari sejarah agama. Dan agama tentu itu satu elemen sosial yang komunikatif, ya. Dan tadi dalam pemaparan saya katakan salah satu pertanyaan yang saya ajukan, mengapa Habermas merasa agama itu punya peran penting dalam masyarakat sekuler, karena dia berpandangan bahwa ada sejumlah patologi sosial, ya, yang hanya bisa diselesaikan kalau agama itu diberi ruang juga untuk terlibat di dalamnya. Misalnya ada sejumlah pertanyaan tentang aborsi misalnya, atau pertanyaan tentang eutanasi, apakah orang boleh mengakhiri hidupnya. Itu pertanyaan-pertanyaan etis, ya, yang harus untuk dijawab, ya. Dan agama harus diberi ruang untuk berbicara. Jadi itu kan mengandaikan bahwa agama itu memang mengandung rasionalitas komunikatif. Lalu satu pemikir tadi, jadi Habermas kan coba menjembatani dua posisi itu, posisi yang di satu sisi itu Charles Taylor dan Robert Audi, ya, yang menghendaki agama terlibat di ruang publik, tapi agama harus menerjemahkan bahasanya ke dalam bahasa sekuler, ya. Lalu di sisi lain itu Nicholas Wolterstorff, ya, yang katakan bahwa agama itu punya hak untuk terlibat di ruang publik, itu atas nama kebebasan beragama. Tentu menarik, ya, bagaimana Wolterstorff berargumentasi tentang masyarakat plural misalnya, kalau agama itu boleh berkiprah di ruang publik tanpa batas, ya. Apakah dia menghendaki agar hukum atau negara itu dibangun atas basis agama? Itu mungkin satu pertanyaan menarik yang saya sendiri belum mendalami betul pemikiran Wolterstorff, ya, dalam kaitan dengan konsep negara dia. Jadi saya hanya membaca Wolterstorff dari literatur sekunder, jadi artinya dalam kaitan dengan pemikiran Habermas ini, ya. Tapi yang dia katakan memang peran publik agama menurut dia tidak boleh dibatasi atas nama kebebasan beragama. Apakah dia menganjurkan konsep negara agama, itu yang saya belum tahu persis, dan mungkin harus dipelajari lagi atau dibaca lagi lebih dalam karyanya. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi, Mas Nuruddin dan Mbak Melissa. Terima kasih, Pak Ter. Semoga menjawab ya, Bung Nuruddin. Ya, terima kasih, Pak Ter. Ya. Sekaligus saya ingin memperkenalkan sedikit ya Bung Nuruddin yang akan membawakan kelas di Senin depan nanti mengenai dasar-dasar agama yang tadi saya sebutkan di sesi pengumuman. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Jus Insan. Ini mengaitkan pemikiran Habermas dengan isu yang baru-baru ini hangat ya, dan sampai sekarang saya kira masih hangat untuk dibahas. Jadi, dapatkah pemikiran Habermas membantu Indonesia mencari solusi dari gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 karena menolak tim bola Israel? Dan ditambahkan oleh Kak April, katanya sementara itu kita dihadapkan pada kebijakan politik yang sejak awal, yaitu pada era Soekarno, memang tidak
mengizinkan Israel untuk bermain di Indonesia. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Oh ya, ini pertanyaan yang menarik. Saya sudah terus terang tidak mengikuti secara ini ya, secara detail tentang informasi ini. Tapi saya membaca ulasan dari satu teman, ya rekan saya, dosen di Universitas Erlangga, itu Erlangga pribadi, ya. Jadi dia menulis satu artikel yang menarik di postingan Facebooknya, dan juga mengutip Soekarno tadi kan. Lalu dia posting ya tentang bagaimana negara Palestina itu dalam perjalanan waktu semakin kecil ya negaranya. Jadi dulu itu kan negara Palestina besar sekali ya, kemudian terjadi proses Sionisme di mana orang Yahudi kembali ke Palestina, lalu perlahan-lahan negaranya semakin kecil ya. Kalau dilihat dari dari perspektif ini, saya kira argumentasi yang dipakai kan sebenarnya argumentasi amanat konstitusi ya. Dan konstitusi kita kan mengatakan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi ya. Jadi penjajahan itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, dan karena itu harus dihapus dari muka bumi. Dan atas dasar itu Soekarno dulu menolak ya, Israel untuk datang ke Indonesia, bukan karena alasan agama saya kira, tapi karena secara politis dia menjajah ya. Dan argumentasi itu yang dipakai oleh mengingatkan saya lagi. Jadi ketika saudara Erlangga pribadi menulis itu, lalu saya diingatkan, lalu dia memposting peta bagaimana masyarakat Palestina itu semakin jauh, semakin lama negaranya semakin kecil kan. Itu di satu sisi, dan saya sepakat dengan argumentasi ini. Lalu hanya persoalan sekarang diskusi tentang fakta ini diangkat ke ranah agama, jadi ke persoalan yang populistik ya. Dan ketika kita menjadikan ini persoalan agama, maka kita meninggalkan fakta yang sebenarnya. Dan dalam banyak kasus di Indonesia saya kira kita sulit berdebat tentang fakta karena mata kita atau pandangan kita itu dikaburi ya oleh persoalan agama tadi. Ya, mungkin itu yang saya bisa komentar. Tapi terus terang saya tidak mengikuti berita itu secara detail. Tapi saya secara rasional diyakini oleh argumentasi dari rekan Erlangga pribadi tadi, dan dia mengutip Soekarno juga, dan alasan yang dipakai oleh Soekarno dulu kenapa dia menolak Israel. Jadi bukan karena alasan agama, tapi karena memang penjajahan itu harus dihapus dari muka bumi. Ya. Seharusnya Indonesia juga menolak Rusia kan, kalau mereka ingin bertanding di Indonesia. Ya. Itu jawaban saya, Mbak Melissa. Ya, baik, terima kasih untuk tanggapannya, Pak Ter. Semoga menjawab ya, Bapak atau Ibu Jus Insan dan juga Kak April. Dan tadi juga saya melihat ada komentar, sekaligus menanyakan juga sebetulnya dari Bung Nurudin. Dan pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, untuk menutup sesi tanya-jawab pada kelas malam ini. Apakah Habermas menyadari bahasa rasional di ruang publik kini juga mengalami distorsi secara epistemis, menjadi bahasa yang viral, banal, dan bahkan post-truth, khususnya akibat masifnya media sosial? Apakah Habermas membicarakan peran agama dan akal budi untuk melawan kecenderungan itu? Silakan, Pak Ter. Habermas sebenarnya menyadari itu. Jadi dia filsuf yang masih hidup ya, dan masih terus menulis, dan dia menyadari fenomen post-truth itu. Dan tapi dari segi solusi, lalu kalau kita tanya apa solusi yang dia tawarkan, itu tetap deliberasi. Jadi untuk mencari kebenaran, kita harus membuka ruang seluas-luasnya untuk orang berdebat, ya, untuk orang mencari kebenaran, hindari hegemoni kebenaran, dan hanya dengan kondisi itu kita bisa mengatasi post-truth. Ya. Dan agama, dan tentang agama dia juga bicara ya. Dia bilang, dia katakan
agama-agama tadi seperti yang saya sudah sampaikan, agama-agama dia harus terbuka terhadap atau doktrin-doktrin agama, dia harus terbuka terhadap penemuan ilmu pengetahuan, ya, dan harus membiasakan diri terhadap disensus, ya, terhadap perbedaan pendapat metafisis yang sangat ekstrim, ya, dan harus membiasakan diri untuk berdebat tentang hal-hal yang mungkin sangat sensitif untuk agama itu sendiri. Hanya dengan cara itu maka agama-agama bisa bersikap toleran dalam arti menghargai perbedaan, ya, tanpa merasa kehilangan identitas dirinya sendiri. Ya. Jadi untuk Habermas tidak ada jalan lain untuk mencari kebenaran dan untuk hidup dalam masyarakat yang plural selain jalan diskursif tadi atau jalan deliberasi, ya, di mana orang diberi ruang untuk berbicara, ya, untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa tekanan, ya. Meskipun Habermas sendiri juga sadar bahwa media-media massa mainstream itu dikuasai oleh para pemilik modal dan ada kemungkinan untuk mendistorsi kebenaran demi kepentingan modal atau kekuasaan itu. Tapi tidak ada jalan lain selain kita menciptakan media alternatif, ya. Dan hal-hal seperti itu kan di Indonesia muncul sekarang, ya. Misalnya ada inisiatif warga, ada proyek Multatuli misalnya, itu kan media media yang diciptakan oleh warga dan berusaha untuk membebaskan diri dari kungkungan para pemilik modal tadi, ya. Baik, Gitu kira-kira, terima kasih. Mbak Melisa. Ya, baik Pak Ter. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab malam ini. Dan sebelum menutup seluruh rangkaian sesi pertemuan, kami